Anies ngeles terus, resiko utama meninggal saat banjir adalah sengatan listrik. Ngeles tiada ujung, ngelesnya nggak tanggung-tanggung. Siapa yang saya bicarakan? Kalian pasti mudah menebak, Anies Baswedan. Anies menyebut kasus warga meninggal saat banjir bukan karena air. Anies mengatakan indikator utama penyebabnya korban meninggal karena sengatan listrik. Kami selalu garis bawahi KPI nomor 1 adalah semua warga selamat, tidak ada yang meninggal. Karena pada saat banjir, utamanya bukan karena air. Ada kasus karena air 1, 2, tapi utamanya karena sengatan listrik. Karena itu pengelolaan listrik menjadi penting sekali. Kata Anies, kita sudah berbicara dengan PLN dan PLN sudah mengantisipasi timnya untuk bisa ikut mengamankan pada saat terjadi banjir. Katanya, ini terdengar seperti ngeles untuk lepas dari tanggung jawab, seolah dia ingin agar banjir ini tidak dibesar-besarkan. Atau dia ingin mengalihkan kambing hitam ke listrik. Kematian yang ada kaitannya dengan banjir itu banyak ragamnya. Entah itu terseret arus, jalan kaki jatuh ke selokan dalam dan kepala terantuk, digigit ular atau buaya yang lepas, atau kena penyakit lainnya yang terkait banjir. Ngelesnya nggak kira-kira, justru tidak akan ada sengatan listrik kalau tidak ada banjir. Banjir ini tanggung jawab siapa? Nggak sekalian bilang orang mati bukan karena air banjir, tapi karena manusia tidak ada insan. Nggak sekalian salahkan hujan, karena kalau tidak hujan pasti tidak akan turun air, tidak akan banjir dan warga terhindar dari rasiko sengatan listrik. Mungkin yang ingin disampaikan Anies adalah banjir setinggi dan selama apapun tidak masalah, tidak serius, tidak bahaya dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Asalkan tidak kabel listrik yang masuk ke air. Begitu juga, asalkan tidak pegang kabel listrik, maka semuanya aman sentosa. Ampun DJ. Pinter ngeles, pinter pula cari kambing hitam atas ketidakbecusannya selama ini. Kadang kita sangat kasihan dengan kebodohan warga JKT58. Entah mereka ini sudah kapok atau tidak, tapi pendukung fanatiknya tetap akan membela apapun yang akan terjadi. Pokoknya, kalau Anies sudah ngomong, suka-suka dia ajalah. Awalnya indikator keberhasilan tangani banjir adalah sehari kering, bahkan 6 jam banjir surut. Lalu dikoreksi, banjir surut 6 jam jika curah hujan di bawah 100 mm. Lalu ngomong lagi tidak ada korban meninggal. Lalu ngomong soal korban banjir meninggal akibat sengatan listrik. Yakin orang ini bisa dipegang omongannya? Bukankah rumah DP 0 rupiah juga mengalami revisi dan koreksi berkali-kali kayak mahasiswa mengoreksi skripsi berkali-kali? Jelas sekali dia tidak ingin disalahkan sepenuhnya atas masalah yang muncul ke permukaan. Wajar, menghadapi wartawan aja kadang nggak berani, kabur atau tidak menjawab. Kadang wakil gubernur yang jadi tukang klarifikasi. Yakin orang ini bisa dipercaya? Justru yang paling berbahaya adalah mulutnya Anies. Siapapun yang lengah, pasti mudah kena sengatan janji manis wangi surga. Begitu sadar sudah salah memilih atau merasa dikibuli, bakal kena sengatan ngelesnya Anies. Yakinkah kalian tidak mual melihat niat Anies yang akan mengincar posisi capres tahun 2024? Yakinkah kalian mempercayakan Indonesia ke tangan orang ini? Sudahkah kalian kuat mental kalau orang ini jadi pemimpin negara? Apa yang terjadi di Jakarta akan terjadi di seluruh Indonesia. Kalau Anies jadi presiden, pembangunan yang dibombastiskan akan macet. Target tidak tercapai seperti rumah DP 0 rupiah, sumur resapan dan naturalisasi sungai. Sebuah pejabat dan menterinya sibuk ikut kursus menata kata, hingga akhirnya Indonesia terpilih sebagai negara sastra dunia. Kalau pasukan nasi bungkus penjual kafling surga tak usah ditanya lagi. Mereka itu sudah kayak kebo dicocok hidung. Kebodohan mereka sudah kronis, tak ada obat untuk mereka. Mau banjir sampai mereka tak bisa napas pun tetap akan memuji. Di otak mereka yang sudah tidak beres itu, untuk apa tidak banjir kalau tidak masuk surga? BTW, kita patut berterima kasih kepada Pak Anies atas informasinya. Sungguh mencerahkan dan mengguncang akal sehat. Hahaha. Bagaimana menurut Anda? Tanggapi teguran ke Fadlizon, Denny Siregar, Prabowo lemah, harusnya dipecat. Ditulis oleh Niha Alif di siwar.com. Setelah sekian purnama Fadlizon membuli Jokowi di media sosialnya, Prabowo akhirnya terketuk memberi teguran. Memang kalau sudah ada kebencian dalam hati, orang yang tak memiliki salah bisa dicap salah. Kalau salahnya sedikit, bisa dibesarkan. Padahal kalau yang mengkritik diberi jabatan serupa belum tentu bisa lebih baik.
malah bisa jadi tambah buruk. Inilah yang dipersoalkan Fadlizon ke Jokowi yang tengah meresmikan sirkuit Mandalika di mana daerah lain kebanjiran. Padahal kalau yang mengkritik diberi jabatan serupa belum tentu bisa lebih baik, malah bisa jadi tambah buruk. Inilah yang dipersoalkan Fadlizon ke Jokowi yang tengah meresmikan sirkuit Mandalika di mana daerah lainnya kebanjiran. Anehnya, terhadap Formula E yang jelas markup dan dananya tak bisa untuk menanggulangi banjir ibu kota, Fadli diam seribu bahasa. Sebenarnya, bukan kali pertama ini Fadlizon nyinyir. Dirinya sempat terdiam karena tabiat admin akunnya melike akun bokep dibongkar akun digembok. Bisa jadi admin akunnya adalah dirinya sendiri. Kini lagi-lagi membuat kontroversi di tengah keberhasilan Jokowi menyelenggarakan ajang tingkat internasional. Kalau lantaran persoalan banjir, ajang ini ditunda atau dibatalkan, yang ada adalah kerugian besar. Bukannya Jokowi juga selalu terjun mendatangi lokasi bencana hingga rela menginap di tenda pengungsi. Bandingkan dengan Fadlizon yang selama jadi wakil rakyat tak pernah nampak batang hidungnya di lokasi bencana. Padahal kalau mau, ia juga bisa melakukan aksi kemanusiaan sebagai representatif Senayan. Semoga dengan teguran Prabowo, nyinyiran Fadlizon ini berubah jadi aksi nyata ke lapangan. Sebelumnya, seperti dilansir oleh cnnindonesia.com, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto disebut yang menegur langsung politikus Gerindra Fadlizon. Buntut cuitan di Twitter yang menyindir Presiden Joko Widodo soal banjir di Sintang, teguran disampaikan via Sekretaris Jenderal Gerindra yang menegur Pak Prabowo via Sekjen, kata juru bicara Partai Gerindra Habibur Rahman saat dikonfirmasi pada Minggu 14 November 2021. Habibur Rahman sebelumnya menjelaskan jika pernyataan Fadli ini tidak mewakili fraksi di DPR ataupun partai. Pihaknya pun meminta maaf apabila pernyataan Fadli ini menimbulkan ketidaknyamanan. Ia mengatakan sebagai kader, teguran merupakan hal yang biasa di Gerindra. Habib mengaku juga sering ditegur jika mengeluarkan pendapat yang kurang tepat. Sebagai kader Gerindra adalah hal yang biasa bagi kami jika ditegur apabila ada statement yang kurang tepat. Saya sendiri sebagai jubir sering kena teguran, begitu juga rekan-rekan anggota DPR lainnya. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadlizon sebelumnya menyindir Presiden Joko Widodo yang lebih memilih menjajal sirkuit internasional Mandalika daripada mengunjungi Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat yang sudah terendam banjir selama 3 pekan. Hal itu dilontarkan oleh Fadlizon mengutip cuitan Jokowi di Twitter. Jokowi mengunggah foto dirinya tengah mengaspal di sirkuit Mandalika dengan motor Kawasaki W175 hasil modifikasi. Luar biasa, Pak. Selamat peresmian sirkuit Mandalika. Tinggal kapan ke Sintang? Sudah 3 minggu banjir belum surut. Cuit Fadlizon lewat akun Fadlizon, Sabtu 13 November 2021. Jokowi sebelumnya menjajal lintasan balap di sirkuit internasional Mandalika pada Jumat 12 November. Hal itu sekaligus menandakan peresmian sirkuit yang memiliki panjang 4,3 km. Menanggapi berita teguran Prabowo ke Fadlizon, pegiat media sosial Denny Sregar tidak mau kalah berkomentar. Pak Prabowo, Fadlizon itu sudah berkali-kali blunder di statementnya, mulai bubarkan Densus dan banyak lagi. Menegurnya cuma menunjukkan Bapak lemah. Gak mampu bersikap tegas. Kalau saya jadi bapak langsung pecat. Bikin malu aja. Tulis @Denny Sregar 7. Sebenarnya apa yang dituliskan Denny sangatlah bijak. Ketika atasan memang dianggap tegas, harusnya bisa bertindak keras ke bawahan yang ketahuan berkali-kali keluar batas. Kecuali kalau aksi teguran ini cuma drama di depan media, layaknya roasting Anies di acara Kiki. Prabowo bisa jadi asyik menikmati bulian ke Jokowi dengan mencitrakan dirinya sosok yang sudah berusaha keras memperingatkan anak buah. Namun, sikap Hello Kitty-nya alih-alih dapat simpati, malah dianggap lemah dan tidak berdaya. Sudah bosan negeri ini disuguhi drama terzolimi oleh SBY. Jangan lagi diteruskan ke Prabowo. Masa orang-orang Blitar kalau menegur kalah jauh dengan Jokowi yang pernah ketahuan marah besar ke semua menterinya saat awal pandemi. Bahkan dilanjutkan dengan reshuffle besar-besaran. Kalau Prabowo presidennya, bisa dipastikan Fadlizon sebagai menteri yang biasanya cuma nyinyir akan terus dipertahankan dan cuma dikasih teguran sewaktu-waktu. Memang jauh kelas dari Jokowi. Satunya hanya berpenampilan militer, lainnya menerapkan roh militer sesungguhnya.